Lalu baru nongkrong yang potong untuk yang itu dari dalam lagi. Jalan program sampai saat saya cukup mendebarkan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon doktor Saudara Bahlil Lahadalia, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan para penyandang. Selanjutnya, tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Chandra Wijaya, MSc, MM, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil sidang tertutup dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset saudara. Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi kajian strategik dan global. Dengan yudisium cum laude. Berdasarkan keputusan ini, saya persilakan promotor Profesor Dr. Chandra Wijaya, MSc, MM, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Sambutan oleh promotor Profesor Dr. Chandra Wijaya, Magister Sains, Magister Manajemen. Dengan rasa gembira, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan Sidang Akademik Universitas Indonesia, saya menyatakan Saudara Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku Tengah, Maluku, tanggal 7 Agustus 1976, menjadi doktor dalam bidang kajian strategik global, sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Saudara Dr. Bahlil Lahadalia, SMSI, saya ucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh tersebut. Baik-baik, saya hormati, saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan yang ditugaskan oleh Ketua Sidang. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang terhormat, Ketua Majelis Permusuhan Tata Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua MPR RI. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, serta para wakil. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang terhormat para Ketua Umum Partai Politik. Yang terhormat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Hasim Hidayatullah. Yang terhormat seluruh anggota DPR RI periode
2024-2029 dari fraksi Partai Golkar. Iya, mohon maaf saya tadi belum lihat ada Pak. Ada Pak Ma'ruf Amin. Ada Pak Ma'ruf Amin. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat seluruh pimpinan DPP dan DPD Partai Golkar. Yang terhormat seluruh pejabat tinggi media dan pratama Kementerian SDM Republik Indonesia. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Iketut Surajaya SSMA. Yang terhormat tim penguji program Dr. SKSG UI. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Dr. Bahlil Lahadalia SMSI, Bapak Ibu hadirin undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia telah berhasil meluluskan seorang doktor baru lagi. Dr. Bahlil Lahadalia telah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Topik penelitian dalam disertasi yang ditulis oleh Dr. Bahlil menjadi sangat penting karena berbagai pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk salah satunya kaya akan komoditas nikel. Jangan sampai menjadi negara yang gagal karena mengalami kutukan sumber daya alam. Kedua, selama 2 dekade ini telah terjadi penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto dari 32% pada tahun 2022 menurun menjadi 18% pada tahun 2022. Ketiga, sulitnya Indonesia lepas dari perangkap negara berpenghasilan menengah atau middle income trap, di mana pada tahun 2023 ini angka PDB per kapita Indonesia baru sebesar 4.940 US dollar dan angka tersebut masih jauh untuk masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi menurut Bank Dunia, yaitu PDB per kapita harus di atas 13.845 US dollar. Untuk mengatasi kutukan sumber daya alam dan membangkitkan industri nasional, pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2020 mengambil kebijakan melarang ekspor komoditas nikel dan mendorong dilakukannya hilirisasi nikel. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia memiliki peran krusial dalam rantai pasok nikel global, di mana Indonesia berdasarkan data dari US Geological Survey pada tahun 2024 memiliki 42% cadangan dan 50,5% produksi nikel di dunia. Nikel sendiri merupakan komponen penting untuk produksi baterai EV. Kebijakan hilirisasi nikel tersebut berhasil memberikan dampak positif, di mana pada tahun 2017 nilai ekspor produk nikel dan turunannya hanya berkisar 4,15 miliar US dollar telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 33 miliar US dollar pada tahun 2023. Meskipun hilirisasi nikel berhasil meningkatkan nilai ekspor yang cukup signifikan, Dr. Bahlil di dalam penelitiannya menemukan bahwa hilirisasi nikel yang telah dilakukan ternyata masih belum berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Pak Gundro 2023 yang mengatakan bahwa dampak positif hilirisasi lebih banyak dirasakan oleh investor dibandingkan masyarakat setempat, pelaku usaha lokal, dan juga pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian dari CLI pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa hilirisasi belum berkelanjutan karena industrinya masih didorong oleh energi fosil yang dapat mencemari lingkungan. Bahkan sejumlah tokoh nasional pun kerap kali melakukan kritik terhadap kebijakan hilirisasi nikel tersebut.
Dengan dilatar belakangi oleh kondisi hilirisasi nikel yang masih belum berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa penelitian tersebut, maka penelitian disertasi ini dilakukan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bahlil telah mengevaluasi dampak hilirisasi nikel, baik terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan mengkaji terkait kebijakan kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan untuk mewujudkan hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian tersebut telah berhasil menjawab 4 pertanyaan penelitian yang diajukan oleh Dr. Bahlil sebagai peneliti. Sebagai ekspektasi, penelitian tersebut memiliki beberapa novelty atau kebaruan. Di antaranya adalah, pertama, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini selain mengkaji hilirisasi pada tingkat nasional, juga mengkaji hilirisasi pada tingkat daerah, yaitu di pusat hilirisasi, yakni di Morowali dan juga Halmahera Tengah. Kedua, penelitian ini mengkaji dampak hilirisasi secara komprehensif dengan melihat seluruh aspek pembangunan berkelanjutan secara holistik, yaitu dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga, penelitian disertasi ini juga mengkaji solusi yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan tersebut, baik dari segi kebijakan, kelembagaan, dan juga tata kelola. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hasil penelitian Dr. Bahlil Lahadalia ini menemukan bahwa hilirisasi telah memberikan dampak positif hanya kepada pemerintah pusat dan investor, sedangkan masyarakat dan pemerintah daerah cenderung menerima dampak negatif. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya yaitu ketidakadilan bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, terbatasnya keterlibatan pengusaha daerah dan nasional dalam ekosistem hilirisasi, serta belum adanya upaya mitigasi kondisi pasca cadangan nikel tersebut habis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyesuaian kebijakan yang meliputi, pertama, reformulasi kebijakan terkait alokasi dana bagi hasil bagi pemerintah daerah sentra hilirisasi dan penguatan kemitraan antara investor dengan pengusaha daerah, serta penguatan penegakan kebijakan lingkungan untuk memitigasi terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kedua, formulasi kebijakan terkait dukungan pembiayaan bagi pengusaha dalam negeri untuk memasuki sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, dan kewajiban investor untuk melakukan diversifikasi pasca tambang. Selanjutnya, untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini juga merekomendasikan beberapa aspek penguatan kelembagaan, termasuk diantaranya adalah yang pertama, perlunya integrasi kementerian yang membidangi sumber daya alam dengan kementerian yang menangani hilirisasi. Kedua, pembentukan satuan tugas sinkronisasi dan percepatan hilirisasi untuk memperkuat koordinasi lintas kelembagaan. Dan ketiga, kedua lembaga tersebut perlu mendapatkan mandat dari Presiden untuk mendukung hilirisasi dan memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi lintas stakeholders serta memobilisasi sumber daya untuk mendukung tercapainya tujuan hilirisasi. Selain aspek kelembagaan, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, penelitian ini juga merekomendasikan beberapa aspek terkait tata kelola, yaitu yang pertama, tata kelola kebijakan hilirisasi yang berorientasi pada hasil terukur, di mana setiap kebijakan dan implementasinya perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung pencapaian sasaran. Yang kedua, kebijakan hilirisasi perlu dibuat dengan persyaratan yang tegas diterapkan. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah untuk mendukung investor harus disertai dengan timbal balik dari investor untuk turut mencapai sasaran pemerintah. Yang ketiga, tata kelola kebijakan hilirisasi yang bersifat eksperimental dan interaktif, di mana pemerintah memiliki fleksibilitas untuk melakukan adaptasi implementasi kebijakan sesuai dengan dinamika yang ada. Sebagian dari hasil penelitian disertasi tersebut telah ditulis ke dalam 3 artikel yang telah diterbitkan. Yang pertama, pada Journal of Asian Studies. Jurnal ini adalah jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q1. Dan yang kedua, Jurnal Review
akuntansi dan keuangan. Ini adalah jurnal nasional terindeks Sinta 2. Jadi dua jurnal ini dua kali sudah publish. Dan yang ketiga, jurnal aplikasi bisnis dan manajemen. Ini juga jurnal nasional terindeks Sinta 2 akan terbit di awal tahun 2025. Saat ini Dr. Bahlil juga sedang menyiapkan beberapa artikel lainnya untuk diterbitkan pada jurnal yang berbeda. Jadi Bapak Ibu yang kemarin rame itu dibilang jurnal predator juga termasuknya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Dr. Bahlil Lahadalia dilahirkan pada tanggal 7 Agustus 1976 di Banda, Maluku Tengah, anak dari ayahanda almarhum Lahadalia dan ibunda Wa Nurjanji. Menikah dengan Ibu Sri Supani. Mana Ibu Sri Supani? Nah, mohon berdiri Ibu. Ya. Nanti malam Ibu tidur dengan Dr. Bahlil ya. Dan dikaruniakan 5 orang anak tercinta, yaitu Ananda Muhammad Rizki Lahadalia, Muhammad Fadli Lahadalia, Emir Ramadan Lahadalia, Syariah Lahadalia, dan Muhammad Torik Pawas Lahadalia. Jadi kalau bisa Ibu nanti putra putrinya juga bisa jadi dokter. Amin. Sebelum melanjutkan ke program Dr. SKSG UI, Dr. Bahlil telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di program studi ilmu manajemen SPIE Port Mumbai. Ya, yang tahu cuma Pak Bahlil ini di mana. Dan kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di program studi ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Cendrawasih. Saya sempat tanya ya, kenapa daftar UI? Ada beberapa alasan ya, mengapa Dr. Bahlil pada tahun 2022 ya, lalu 2022 yang lalu mendaftar menjadi mahasiswa program Dr. SKSG UI. Yang pertama adalah Dr. Bahlil ingin mewujudkan salah satu keinginan dari almarhum ayahanda Lahadalia yang sangat menginginkan agar putranya dapat berkuliah S1 di UI pada tahun 1994. Ini Pak Bahlil nggak lulus S1, ya alhamdulillah bisa lulus S3 pada hari ini. Kedua, pada tahun 2019, ya pada saat dia masih menjadi sebagai kepala BKPM, ya, Dr. Bahlil sempat diundang oleh UI untuk memberikan orasi ilmiah pada saat wisuda lulusan program Pasca Sarjana UI. Selesai memberikan orasi ilmiah tersebut, Dr. Bahlil mulai berpikir untuk melanjutkan pendidikannya ke program S3. Dan yang ketiga, sebagai menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menggawangi hilirisasi nikel, maka timbul pemikiran Dr. Bahlil untuk melakukan evaluasi apakah kebijakan yang sudah diambil dan diimplementasikan terkait hilirisasi nikel tersebut sudah tepat atau belum. Karena 3 alasan tersebut, maka pada tahun 2021 beliau mendaftar ke SIMAK UI. SIMAK UI adalah seleksi masuk UI. Namun belum berhasil alias tidak diterima. Barulah pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, Dr. Bahlil berhasil lulus ujian masuk dan diterima menjadi mahasiswa program Dr. SKSG UI. Selama mengikuti perkuliahan, melakukan penelitian, penulisan artikel, dan disertasi, lebih banyak sukanya daripada duka yang dialami oleh Dr. Bahlil. Di antaranya adalah menjadi mahasiswa sangat menyenangkan karena dapat berdiskusi dengan para dosen, dengan pembimbing, penguji, serta para narasumber penelitian. Lalu di tengah kepenatan menjalankan tugas pemerintahan, dapat rehat sejenak jika datang ke kampus sambil makan dan nongkrong serta sholat dengan mahasiswa lainnya di kampus UI. Berkat ketekunan, konsistensi, dan komitmen yang kuat serta fokus di dalam mengikuti perkuliahan dan pembimbingan serta penelitiannya, maka Dr. Bahlil dapat menyelesaikan studi S3-nya tepat pada waktunya, yaitu 4 semester. Jadi Pak Dr. Bahlil ini lulus dalam waktu 4 semester. Ya.
sesuai dengan peraturan rektor UI. Ya, jadi minimal masa studi itu adalah 4 semester. Ya. Nah, setelah lulus program dokter ini, Dr. Bahlil bercita-cita untuk melanjutkan revisi terhadap kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola hilirisasi nikel agar berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, Dr. Bahlil juga ingin lebih banyak lagi melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda, khususnya kepada para mahasiswa, agar ilmu yang diperoleh di SKSGUI dapat bermanfaat bagi orang banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Sri Suparni beserta 5 anak-anak tercinta, juga kepada keluarga besar orang tua dan mertua Dr. Bahlil Lahadalia. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Kementerian SDM Republik Indonesia dan DPP Partai Golkar, tempat di mana Dr. Bahlil Lahadalia mengabdi dan berkarya. Sebagai promotor, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Iketut Surajaya SSMA, Guru Besar SKSGUI yang telah bersedia memimpin sidang promosi doktor pada hari ini. Kepada co-promotor Bapak Teguh Datanto SE ME PhD yang juga merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UI, dan Bapak Ator Subroto SE MM MSc PhD yang juga merupakan Direktur SKSGUI. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah membantu membimbing saya, membimbing Dr. Bahlil Lahadalia. Jadi Bapak Ibu, pembimbing Dr. Bahlil ini 3 orang dekan. Saya juga dekan Fakultas Ilmu Administrasi. Karena pembimbingnya ini dekan, maka pengujinya harus rektor. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para tim penguji yang hebat dan luar biasa, yang sangat kompeten di bidangnya, yang telah memperkaya dan mempertajam disertasi Dr. Bahlil Lahadalia, yaitu yang pertama kepada Ibu Dr. Margareta Hanita, SA, SH, MSI, yang juga merupakan Ketua Prodi Dr. Kajian Strategik Global SKSGUI. Jadi Bapak Ibu yang pengen lanjut S3 di SKSG, kontak ke Ibu Hanita. Yang kedua pada Bapak Profesor Dr. Hanif Sahagapur MSI, Guru Besar SKSGUI. Dan yang ketiga kepada ini juga dosen saya, guru saya, Bapak Profesor Didik Junaidi Rabini MSc PhD, Rektor Universitas Paramadina. Dan juga kepada Bapak Profesor Dr. Alif Satria SP MSI, Rektor Institut Pertanian Bogor. Dan yang terakhir kepada Bapak Profesor Dr. Kosuke Mizuno, Guru Besar dari Kyoto University. Dan sebetulnya ada satu penguji lagi yang berhalangan hadir, yaitu Ibu Dr. Ibria Indriati yang mengikuti sampai dengan ujian tertutup. Ya, pada Bu Idri juga saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dan telah dengan sabar mengikuti acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om santi santi om, salam budaya, salam kebajikan, terima kasih.